Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi, kiranya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pagi hari ini kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan, karena hanya Dialah yang layak untuk kita puji, hanya Dialah yang layak untuk kita sembah. Karena itu pada pagi hari ini kita mau menaikkan puji-pujian kita mau menaikkan penyembahan kita di hadirat Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, membawa setiap puji-pujian kami, membawa setiap penyembahan kami di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau
dalam setiap ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Segala Tuhan, Dia Raja di atas segala raja. Hanya Dialah satu-satunya Raja bagi kita semuanya. Kau Allah yang besar Tuhan, layak Kau terima setiap puji-pujian kami, karena hanya Engkaulah yang layak untuk dipuji dan disembah. Hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menerangi setiap kehidupan kita. Kalau saat ini kita mau meminta pimpinan Tuhan, agar Tuhan selalu menyertai kita di dalam setiap langkah hidup kita. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan.
nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Bila Engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Bapa kami yang di surga, kami sangat mengucap syukur kepadamu. Kami dapat mengasihi Engkau karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami dengan kasih yang luar biasa. Terima kasih untuk segala sesuatu yang telah Kau karuniakan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kebajikan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu, rahmat-Mu, kesetiaan-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami berpesta kebaikan Tuhan dalam ibadah ini karena Tuhan layak untuk dipuji dan disembah. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sekarang telah bertahta di atas puji-pujian kami umat-Mu ya Tuhan. Dan karena itu kami mengundang Engkau untuk bersabda kepada kami. Berbicaralah Tuhan karena kami membutuhkan firman-Mu. Firman-Mu lah yang akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran karena firman-Mu adalah kebenaran. Roh Kudus, tolong hati kami, supaya hati kami ini seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi oleh benih-benih firman Tuhan, dan dengan itu maka benih-benih itu akan bertumbuh, dan kemudian berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain, dan kami sendiri menikmati hidup yang berbuah-buah itu. Karena itu saat yang teduh ini kami serahkan ke dalam Tuhan untuk diberkati dan dituntun, membawa kemuliaan bagi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut renungan firman Tuhan. Kita semua berkata amin, amin. Kami persilahkan duduk kembali, saudara. Ya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur pada Tuhan bahwa pagi hari ini kita dapat menyembah dan memuji Dia. Terima kasih tim worship yang sudah menolong hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih juga kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menikmati hadirat Tuhan ini sekaligus sharing firman Tuhan. Saudara-saudara, sebagai orang-orang percaya, saya percaya kita semua itu hidup di seputaran doa. Ya. Saya tidak percaya kalau ada orang Kristen yang tidak berdoa. Tapi saya percaya ada orang Kristen yang bahkan berdoa banyak.
atau sering berdoa, atau bahkan hidupnya mau dipenuhi dengan doa. Dan pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita renungkan tentang kebenaran, yaitu doa yang berhasil besar. Doa yang berhasil besar tentu juga ini merupakan suatu kerinduan bagi kita sekalian. Ada satu ayat yang sangat terkenal dalam kitab Yakobus pasal yang kelima, yang berbunyi bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada terjemahan dalam bahasa Indonesia yang pernah menyebutkan sangat besar khasiatnya, ya. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan, dalam bahasa yang dipakai oleh King James Version, fervent prayer, ya, sangat besar kuasanya. Nah, doa yang berhasil besar itu sebenarnya yang seperti apa? Pagi hari ini kita akan melihat yang pertama-tama, kalau mau menjadi doa yang berhasil besar, kita mesti bicara mengenai apanya, gitu ya. Mengenai apanya. Apa sih yang sedang kita doakan? Apa sih yang kita sedang doakan? Nah, Yakobus adalah seorang penulis yang sangat praktis. Sehingga karena itu dia kaitkan dengan doa ini juga dengan kehidupan sehari-hari. Dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 1-3 nanti kita akan melihat bahwa sebenarnya ada sesuatu yang bersangkut paut dengan persoalan hidup. Persoalan hidup kita ini disebabkan karena apa sih? Next. Persoalan hidup kita ada dua alternatif kemungkinan yang mungkin muncul dalam kehidupan kita. Yang pertama, Yakobus 4 ayat 1-3 menunjuk kepada satu penyebab persoalan hidup, yaitu keinginan, ya. Kita mempunyai persoalan hidup karena kita punya keinginan. Coba kita baca teks itu. Firman Tuhan mengatakan begini. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, dari sini ya, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Karena kita tidak berdoa, kita nggak memperoleh apa-apa. Tapi selanjutnya Yakobus ngomong lagi, ya. Tahu kamu berdoa juga sih, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi orang tidak memperoleh apa-apa karena tidak berdoa. Tapi kita orang Kristen, orang percaya biasanya sih berdoa, cuma masih tidak memperoleh apa-apa. Rupanya Tuhan melalui Yakobus berbicara, karena masalahnya kamu memintanya itu untuk keinginanmu. Nah, tadi ada unsur-unsur keinginan dan sampai kepada ada satu kegiatan yang sangat parah, yaitu membunuh. Waktu saya coba susun permulaan dari pembunuhan itu, kalau dari ayat-ayat firman Tuhan ini rupanya jatuhnya begini. Jadi keinginan itu menghasilkan hawa nafsu. Jadi keinginan kita ada sebagiannya yang menimbulkan hawa nafsu. Gara-gara hawa nafsu, tadi firman Tuhan menyebut satu sifat lagi, kita jadi orang yang iri. Lalu gara-gara iri sampai kemudian tingkat lagi jadi tengkar nggak puas, akhirnya bunuh gitu. Nah, kalau kita rangkai kata-kata yang dipakai Yakobus tadi, akhirnya kita menarik untuk melihat kata pertama dan kata terakhir. Pembunuhan yang kalau kita dengar, waduh pembunuhan gitu. Itu ternyata kalau ditelisik gitu, mula-mulanya itu dari keinginan. Keinginan yang berbuahkan kepada hawa nafsu. Jadi andai kata tidak ada keinginan yang membuahkan hawa nafsu, jadi sebenarnya seharusnya itu tidak akan mendatangkan masalah. Bahkan masalah terbesar dalam kehidupan manusia kalau sudah terjadi pembunuhan. Ya. Jadi saudara-saudara, doa yang berhasil besar itu yang seperti apa? Next. Ya. Mengenai apanya yang kita doakan itu begitu penting. Dan kelihatan tadi dari teks firman Tuhan itu, jangan sampai doa kita untuk hawa nafsu. Kalau tidak untuk hawa nafsu, untuk apa? Untuk sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Coba 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Yohanes juga ngomong begini. Sebab semua yang ada di dalam dunia,
yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Nah, Yohanes ini menyimpulkan hal-hal yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa itu adalah 3 hal ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kalau kita lihat pada waktu Tuhan Yesus setelah puasa 40 hari itu dicobai oleh iblis mencobai dalam 3 ranah ini, dalam 3 bidang ini, yaitu keinginan daging. Suruh jadikan batu jadi roti, karena sudah 40 hari nggak makan, pasti lemah. Dan Tuhan Yesus punya kuasa, jangankan jadi dari batu menjadi roti, dari tidak ada menjadi ada aja bisa. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus seperti diuji keinginan dagingnya. Kalau kamu lapar, kamu lakukan kehendak saya, setan, keinginan daging. Tapi Yesus menang dengan mengatakan manusia tidak hidup dengan roti saja, tapi dengan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang kedua, kemudian keinginan mata. Tuhan Yesus diajak untuk melihat seluruh kejayaan dan keindahan dunia. Iblis katakan, saya berikan kepadamu kalau engkau menyembah aku. Dan Yesus katakan, nyalah kau iblis. Karena kita harus hanya menyembah kepada Allah saja. Lalu yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Dibawa ke hubungan bait Allah, disuruh menjatuhkan diri. Kan ada ayat. Waduh, iblis sudah mulai pakai ayat. Saudara, kadang-kadang kalau anak-anak Tuhan nggak hafal ayat, nanti iblis sodori ayat, kita bisa gemetar. Makanya sebaiknya kita juga membaca Alkitab dan merenungkannya siang dan malam, kata firman Tuhan. Supaya waktu iblis sodorkan ayat, kita tahu iblis itu ngutip ayatnya itu benar nggak gitu. Dia katakan, kan ada ayatnya, kalau Mesias jatuh, maka malaikat akan menatangkan tangannya, sehingga kaki Mesias tidak akan terantuk kepada batu. Kutip dari kitab perjanjian lama. Waduh, ini bahaya ini. Kalau sudah pakai ayat dipikirnya selalu benar, belum tentu. Kalau ayat diambil di luar dari konteksnya bisa bahaya sekali. Dan itu setan mengutip seperti itu. Tapi ayat itu sebenarnya dimaksudkan dengan mengatakan kalau Mesias terjatuh, bukan menjatuh-jatuhkan diri, tapi bukan oleh kehendaknya dia terjatuh, maka ada jaminan malaikat akan menatangkan tangannya sehingga kakinya tidak terantuk pada batu. Makanya Tuhan Yesus kemudian pakai ayat yang lain yang benar-benar dimaksudkan demikian. Jangan cobai Tuhan Allahmu. Kalau saya menjatuhkan diri tanpa ada apa, itu namanya mencobai Tuhan Allah. Dan itu kamu melanggar firman Tuhan. Lalu iblis lari. Iblis tidak akan pernah berhenti minimal dalam 3 hal ini untuk terus-menerus datang kepada kita. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Sampai seorang pendeta senior menggampangkannya dalam khotbahnya di bahasa Indonesia. Sebenarnya menjatuhkan manusia itu kan 3 ta gitu kan. Yaitu harta, tahta, dan wanita gitu. Ya kebetulan yang khotbah laki-laki, jadi yang menjatuhkan wanita itu nggak adil ya. Mesti yang nomor 3 itu prita gitu ya. Yaitu pria dan wanita gitu ya. Tapi kalau disebut wanita saja nggak bagus gitu ya. Jadi itu yang dikatakan, tahta itu keangkuhan hidup kan. Harta itu keinginan mata. Lalu kemudian keinginan daging itu seks atau semua yang bersifat nafsu-nafsu di dunia ini. Jadi kita melihat saudara-saudara bahwa manusia itu kalau persoalan hidupnya muncul dari keinginan, maka firman Tuhan mengatakan tidak ada jaminan untuk ada doa yang berhasil besar berkaitan dengan keinginan. Kita pernah mendengar Tuhan Yesus mengatakan, apabila ada 2 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di situ, begitu ya saudara. Terus ayat berikutnya mengatakan, apabila 2 atau 3 orang bersepakat dalam namaku, aku akan ada di situ. Nah, kalau 1 orang berdoa, masih ada kemungkinan yang didoakan adalah keinginan. Tapi kalau sudah 2 atau 3 orang berdoa, kemungkinan doanya menjadi objektif.
Karena keinginan nafsu tidak mungkin didoakan bertiga. Kecuali kalau tiga-tiganya memang datang dari neraka. Kalau nggak mungkin kalau keinginan nafsu. Contohnya gini, seorang pria, sudah berkeluarga, tapi sangat tergila-gila dengan seorang wanita gitu. Lalu kemudian dia ingin supaya dia bisa nyeleweng dengan wanita itu. Dalam doa pribadi bisa jadi dia katakan, Tuhan, tolong berikan jalan lah Tuhan gitu. Supaya ada jalan menuju ke kenikmatan gitu. Masih bisa saudara kalau doa pribadi, betul kan? Tapi begitu ada temannya, ada 2 atau 3, aku punya permohonan doa. Apa permohonanmu? Tolong doakan supaya aku bisa nyeleweng sama dia. Langsung temannya 2 itu akan nolak, bukan? Karena kalau sudah 2 atau 3 orang, pasti doanya itu bukan lagi untuk keinginan. Bukan lagi keinginan. Tetapi untuk sesuatu hal yang sangat merupakan juga mendatangkan persoalan hidup, yaitu berkaitan dengan kebutuhan. Next. Kebutuhan. Next. Kebutuhan. Ya. Nah, tadi yang pertama adalah karena keinginan manusia berdoa, tapi Tuhan katakan kalau untuk keinginan hawa nafsu nggak akan berhasil. Tapi kalau untuk kebutuhan, saudara-saudara, ada ayat firman Tuhan yang mengatakan begini. Allahku akan memenuhi segala apa saudara? Keperluanmu. Kata keperluanmu ini kan bahasa lainnya adalah kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi kalau merupakan kebutuhan, maka doa itu akan menjadi doa yang berhasil besar. Makanya tadi saya katakan yang kita doakan jangan untuk hawa nafsu, karena itu ujungnya sampai kepada pembunuhan sana. Semuanya itu tidak berkenan pada Tuhan. Iri, tengkar, bunuh, itu nggak ada yang berkenan pada Tuhan. Tuhan tidak akan menjawab doa yang macam itu. Tapi kalau sudah berkaitan dengan kebutuhan atau keperluan, maka Tuhan mengikatkan diri untuk menjawab doa kita. Karena namanya Dia adalah Yehovah Jireh. Namanya Dia adalah yang provider, yang merupakan penyedia untuk segala kebutuhan dia. Namanya Dia tidak akan disangkali oleh dirinya. Dia akan selalu setia kepada nama yang disandangnya. Saya senang sekali hari ini tadi kita ibadah, membuka ibadah kita dengan Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia, gitu ya. Jadi kata setia diulang-ulang. Dia tidak akan pernah menyangkal namanya. Kalau namanya Dia Jehovah Jireh, Dia pasti akan memenuhi. Tapi janjinya Dia untuk memenuhi bukan memenuhi keinginanmu, tapi memenuhi keperluanmu atau kebutuhanmu. Sudah penting sekali untuk kita memastikan bahwa yang kita doakan itu adalah kebutuhan kita. Sehingga saya berusaha mendiskusikan dengan Bu Esther mengenai hal ini. Lalu kemudian ketika kami mengkristal pendapat kami bahwa kita harus betul-betul biasa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Dan jangan sampai kita mengumbar keinginan kita. Keinginan itu sekali-sekali saja boleh. Tapi jangan sampai ke tingkat hawa nafsu sana gitu. Karena itu sekali-sekali saja. Tapi yang bukan berdosa ya keinginan-keinginan. Tetapi kalau kebutuhan pasti Tuhan menjanjikan. Sehingga karena itu saya belajar mempelajarkan ini juga kepada anak-anak. Dan kemudian saya berkata kepada mereka pada masa mereka masih kecil, Ayu dan Bagus. Gus, yuk begini ya. Dari belajar firman Tuhan, Papa ini mau katakan, Papa mau berusaha kuat untuk bekerja bersama Mama, supaya kebutuhan kalian, keperluan kalian nanti akan dicukupi oleh Tuhan, terutama melalui Papa dan Mama. Papa berjanji, mau kerja keras, supaya kebutuhan untuk kalian akan terpenuhi. Tapi kalau bersangkut paut dengan keinginan, jangan harap Papa dan Mama akan berjanji untuk memenuhi. Sekali-sekali yang baik oke, tapi yang tidak baik tentu sama sekali tidak. Tetapi kalau memenuhi keinginanmu semuanya,
nggak sanggup, papa nggak akan lakukan itu. Lalu kemudian saya mulai ajar mereka, coba membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Gitu. Saya tanya, makan 3 kali sehari tergolong kebutuhan atau keinginan? Mereka mikir, terus, kebutuhan Pak, kebutuhan. Berpakaian dengan baik sehingga tidak sakit, kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan Pak. Jadi kalau gitu kebutuhan itu apa? Gini, kebutuhan itu adalah sesuatu yang kita perlu dalam kehidupan kita, dan kalau itu tidak dipenuhi maka akan ada namanya disfungsi bahasa Inggris. Fungsinya tidak menjadi baik dalam tubuh kita. Makan kurang, makan tidak sehat bisa menyebabkan kita sakit. Pakaian tidak benar kita bisa sakit. Nah, pokoknya yang begitu-begitu itu berarti keperluannya, kebutuhannya tidak terpenuhi. Tapi kalau keinginan itu didapatkan atau tidak didapatkan, kita tetap bisa hidup dengan memfungsikan fungsi dengan baik. Saya ajari mereka. Saya nggak bermaksud ngajari saudara, cuma ngajari anak-anak saya itu ya. Ngajari anak saya, coba bedakan gitu. Kalau begitu, mana yang kebutuhan, mana keinginan. Akhirnya mereka berusaha. Lalu kemudian saya mengatakan, makan nasi dengan gizi yang baik. Kebutuhan Pak, makan enak. Kebutuhan dan keinginan. Anak-anak yang ditanya ya kebutuhan dan keinginan ya, tapi sebenarnya hatinya kayak keinginan Pak gitu. Terus akhirnya saya langsung lagi makan es krim, nunduk. Lalu jawab keinginan Pak gitu. Kan Papa ngomong kalau nggak makan nggak apa-apa, nggak akan sakit. Tapi kalau makan ya oke-oke saja gitu. Jadi ajari terus. Termasuk kemudian kita ngomong mengenai sebenarnya kalau kita pikir-pikir mengenai kebutuhan ya. Sebenarnya berapa pasang pakaian sih yang perlu kita miliki gitu. Mikir berapa ya. Lalu kemudian kita diskusi. Kemudian akhirnya kita ketemu ya pakaian yang formal itu ya minimal 3 atau 4 lah ya. Dengan catatan 1 dipakai, 1 disimpan dalam keadaan baik, siap dipakai, 1 sedang dicuci gitu. Atau kalau 4 supaya yang disimpan 2, siapa tahu musim hujan gitu ya. Lalu pakaian santai ada 2 minimal lah ya. 1 dipakai, nah saudara-saudara mulai mikir nih. 1 di apa gitu ya. Terus kemudian pakaian yang lain-lain, paling sekitar 10 sampai semua ya, dari semua pakaian mulai luar sampai dalam gitu. Mungkin 15 pasang cukup kali. Lalu kita mulai mikir. Lalu Pak, saya mengatakan, coba kamu sekarang hitung pakaianmu berapa pasang. Lalu mereka hitung, lebih dari 15 pasang Pak, dari pakaian luar sampai pakaian dalam. Iya, makanya kita ini nggak melarat loh. Kita ini termasuk cukup hidupnya kita. Amin gitu. Cukup. Kita nggak melarat gitu kok. Kalau pergi ke mall kok masih lihat-lihat pakaian lagi gitu. Enggak Pak, itu tetangga itu Pak. Jadi rupanya kita ini kadang-kadang begitu terobsesi ya dengan keinginan kita. Sudah punya pakaian cukup dulu. Kalau pergi ke tempat-tempat begitu masih lagi pikir pakaian apa yang saya beli sampai akhirnya lemarinya nggak cukup ya saudara. Itu sebenarnya mungkin itu bukan lagi menjadi kebutuhan, tapi keinginan. Seorang penulis pernah mengatakan begini, kalau seandainya kamu terdampar di Alaska gitu, atau kamu terdampar di Kutub Utara gitu, apa yang kamu perlukan? Hitung, maka itu mungkin adalah kebutuhanmu, dan bukan lagi keinginanmu. Nah, saudara-saudara, kita mulai melihat bahwa ternyata sebenarnya kalau kita ini cuma memikir mengenai kebutuhan saja, jangan-jangan sebenarnya hidup kita tidak terlalu berat. Tapi karena kita menjadi berat, karena kita itu tertekan oleh keinginan-keinginan kita. Bukankah nenek moyang orang Jawa ini juga pernah mengatakan kalau bisa donyo diemperi dulu kalau kaitan dengan keinginan. Donyo aja diemperi, empernya donyo, omahin di gitu ya. Jadi omahnya itu lebih besar lagi dari dunia kalau ngomong keinginan.
Karena itu jangan biarkan keinginan hidup kita menjadi liar sedemikian rupa sampai kita justru lupa mana yang sebenarnya merupakan kebutuhan. Jangan-jangan kita ditarik oleh keinginan hidup kita sedemikian rupa sampai kita lupa kebutuhan hidup, yaitu nafas hidup itu diberikan oleh Dia yang kepadanya kita mestinya mempunyai hubungan akrab dan mengucapkan terima kasih tiap hari. Diberikannya tanpa diminta, diberikannya dengan gratis sepanjang berapa umur hidup kita. Dan kita harus berhubungan dengan sumber dari nafas hidup kita. Mulai berpikir mengenai doa-doa kita. Dan mulai memfokuskan supaya doa-doa kita adalah doa-doa kebutuhan yang Tuhan kemungkinan akan jawab. Tuhan Yesus pernah mengajarkan kepada kita begini bukan? Bapa kami yang di surga, apa? Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku, bukan keinginanku, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, kalau kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah, jaminan dijawab. Karena kehendak Allah harus terjadi, tapi kehendak kita gak harus terjadi. Coba loh, kehendak manusia itu kalau didengarkan oleh Tuhan, membingungkan juga loh ya. Bakul es, doanya Tuhan, bikin cuaca supaya panas. Yang jualan bakso, Tuhan, bikin kalau bisa hujan baksoku laris. Menjawabnya apa gitu. Kalau semua kerinduan manusia itu dipenuhi, merepotkan. Tapi syukur Tuhan gak bingung. Tuhan konsentrasi saja kepada kebutuhan manusia. Dan kemudian Dia memberikan dengan adil dan murah hati kepada semua orang. Karena itu saudara, kita mesti mulai menyisir doa-doa kita. Supaya jangan sampai kita banyak berdoa tapi gak ada hasilnya. Karena Tuhan sudah memberitahu, kalau doa untuk keinginan gak ada jaminan. Tapi kalau doa untuk keperluan ada jaminan. Kenapa kita tidak konsentrasi saja mulai hari ini? Kita berdoa untuk keperluan-keperluan. Orang yang belum diselamatkan, yang perlu diselamatkan itu bukan keinginan. Yakobus kemudian memberitahukan kepada kita beberapa contoh merupakan kebutuhan. Coba Yakobus 5 ayat 13-16 dikatakan sebagai berikut. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Orang menderita harus dilepaskan dari penderitaan, itu kebutuhan bukan keinginan. Ya, kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ini lawan kata dari menderita tadi. Next berikutnya dikatakan kalau ada seorang di antara kamu yang apa saudara? Sakit. Kesembuhan itu bukan keinginan. Kesembuhan itu adalah kebutuhan. Baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa karena sakitnya itu disebabkan oleh dosa, kalau kita doakan minta ampun dari Tuhan, maka doanya itu juga akan diampuni. Dosanya itu juga akan diampuni. Ini kebutuhan pengampunan dosa itu. Lalu karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu bisa sembuh. Syarat menuju kepada kebutuhan kesehatan gitu. Lalu firman Tuhan yang tadi kita kutip di awal muncul di sini. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi marilah kita memastikan dan mengajari anak cucu kita juga untuk mulai mengembangkan doa-doanya supaya doa-doanya berisi kebutuhan-kebutuhan dan keperluan-keperluan dan bukan keinginan-keinginan. Supaya kita tidak buang waktu, buang tenaga dalam doa-doa kita karena doa keinginan juga tidak perlu dijawab. Tuhan Yesus adalah contoh yang terbaik. Waktu Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, kalau saya jadi Tuhan Yesus juga, saya kira sama. Saya sangat mau kalau bisa penyaliban ini lolos daripada saya. Siapa yang mau menanggung dosa seluruh umat manusia dengan sakit penyaliban yang luar biasa? Yesus juga mengajukan keinginannya, Bapa, jikalau mungkin, kiranya cawan ini lalu daripadaku. Itu kan keinginan. Tapi doanya tidak berhenti di situ, koma. Tetapi jangan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Hawa nafsu mau supaya kalau bisa cawan ini lalu daripadaku.
Tapi jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu. Tuhan akan tolong kita supaya kita memiliki doa-doa yang berkuasa, doa yang berhasil besar. Dengan cara menyisir pokok-pokok doa yang kita doakan adalah doa-doa tentang kebutuhan yang sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga kita tidak buang-buang waktu, buang-buang tenaga dalam doa-doa kita. Sehingga saya akhirnya menjadi mengerti mengapa Tuhan sabar menyelamatkan keluarga saya. Saudara pernah mendengar kesaksian saya. Saya berasal dari keluarga besar, 9 bersaudara, semuanya bukan anak Tuhan termasuk orang tua. Tapi kemudian Tuhan memulai menyelamatkan anggota keluarga kami. Keponakan saya yang umur 8 tahun. Lalu dalam 2 tahun seluruh keponakan akhirnya jadi anak-anak Tuhan. Lalu kemudian setelah itu Tuhan mulai menyelamatkan saya bersaudara bersama orang tua. Bahkan kemudian waktu ayah saya bertobat nanti paman-paman, bibi dan tetangga-tetangga juga bertobat karena orang tua mempunyai pengaruh yang besar pada tetangga-tetangga. Tapi ini prosesnya ada 3 tahun baru diselamatkan, ada 5 tahun, ada 9 tahun baru diselamatkan. Ini prosesnya sampai 35 tahun pada akhirnya semua diselamatkan. Dan pada waktu kami semua jadi anak Tuhan, waktu kami adakan reuni, ternyata kami muncul cerita bahwa ternyata pada waktu 1 orang diselamatkan, orang ini berdoa untuk sisanya. 2 orang diselamatkan, 2 berdoa untuk sisanya. Bahkan kami dapat tahu bahwa hampir setiap malam atau berusaha setiap malam orang ini berdoa. Bayangkan keponakan saya yang pertama yang diselamatkan itu sudah berdoa 37 tahun. Baru kakak saya nomor 3 itu diselamatkan. Dan kakak saya nomor 3 diselamatkan tahun 2002, tahun 2007 dia meninggal dunia. 5 tahun saja dia hidup jadi anak Tuhan. Saya bilang enak sekali. Bertobat terakhir dipanggil pertama. Wah enak sekali. Cuma 5 tahun langsung. Umurnya hampir 60 waktu itu. Tapi waktu kami dengar cerita ini, luar biasa. Tuhan menjawab doa dalam kurun waktu 37 tahun. Karena apa? Keselamatan keluarga saya adalah kebutuhan kami, bukan sekedar keinginan. Tuhan menjawab doa. Kiranya Tuhan akan menolong kita. Kita akan mulai menyisir doa-doa kita supaya doa kita berhasil besar. Yaitu yang kita doakan adalah keperluan atau kebutuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari firman Tuhan yang berkata tadi, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini berbicara mengenai yang kedua. Tadi yang pertama adalah apa yang kita doakan harus yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan untuk hawa nafsu, bukan keinginan. Tapi yang kedua yang menjadi kebenaran dalam doa yang berhasil besar adalah bukan soal metodenya bagaimana kita berdoa, tapi siapa yang berdoa. Kadang-kadang ada seminar-seminar tentang doa. Seminar doa itu berbicara mengenai metodenya begini, begitu, begini, begitu, begini. Saya menghormati semua metode itu. Tapi rumusan Yakobus adalah mengatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Firman Tuhan tidak mengatakan begini, doa yang benar dari orang. Tidak. Bukan doa yang benar dari orang. Tapi doa orang yang benar. Orangnya yang harus benar, bukan doanya yang harus benar. Kalau orangnya benar, kemungkinan doanya menjadi benar. Jadi, walaupun kita akan pakai metode apapun, tapi kalau orangnya ini nggak benar, kemungkinan juga apa yang didoakan juga nggak benar gitu. Tapi kalau orangnya ini benar, metodenya apalah, berlutut, berdiri, jongkok atau apapun. Bukan itu yang penting, tapi orangnya yang berdoa adalah orang yang benar, maka itu akan besar kuasanya. Tentu dalam kekristenan kita diajar bahwa kita ini tidak membangun kebenaran kita sendiri. Kita dibenarkan karena Tuhan yang membenarkan kita, karena kita berdosa. Tapi setelah itu Tuhan mau supaya kita kerjasama dengan Dia menjaga kita hidup benar. Dan menjaga hidup benar menyebabkan doa-doa kita akhirnya menjadi lebih berhasil. Saudara, kalau ada kesempatan membaca yang disebut dengan pahlawan-pahlawan besar iman Kristen, orang-orang yang doanya luar biasa baik-baik itu mengapa mereka doanya hebat-hebat?
satu yang sama dari mereka. Mereka menjaga hidupnya benar. Jadi kalau mau menjadi orang yang doanya berhasil besar, yang didoakan harus sesuai dengan kehendak Allah, tapi hidupnya harus dijaga benar. Kalau hidup kita saja kita jaga benar, lalu doa yang kita naikkan, pokok doanya itu sesuai dengan kehendak Allah, dua itu bertemu, itu dahsyatnya minta ampun. Apalagi kalau ditambahkan dengan unsur yang ketiga, yang Yakobus katakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi doanya sudah benar, dinaikkan orang benar, dinaikkannya dengan penuh keyakinan. Next, doa yang penuh dengan keyakinan. Sampai kemudian bahkan ditekankan dengan ayat yang berikutnya yang diucapkan oleh Yakobus begini. Elia adalah manusia biasa. Tolong digarisbawahi, manusia biasa. Artinya mau ditekankan bahwa Elia itu bukan raksasa rohani, bukan, tapi manusia biasa seperti kita. Karena waktu dia diancam mati oleh Isabel, dia takut juga kok gitu. Manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi yang pertama, apa yang didoakan mesti sesuai kehendak Allah, merupakan bukan keinginan kita, tapi kebutuhan kita. Yang kedua, metodenya kita menjaga diri kita benar, bukan soal metodenya sebenarnya. Yang ketiga, waktu doa bersungguh-sungguh penuh dengan keyakinan. Kalau kita benar-benar punya keyakinan, Tuhan Yesus pernah memberikan jaminan. Dahsyatnya keyakinan atau iman sebesar biji sesawi saja, itu bisa menyebabkan jawaban doa yang besar akan terjadi. Jadi unsur iman sungguh-sungguh ini merupakan bagian yang penting. Izinkan saya menutup dengan cerita kesaksian teman saya. Teman saya adalah seorang pendeta, suami istri pendeta, dua-duanya lulusan dari Sati. Tapi istrinya itu menjadi anak Tuhan sudah cukup besar, umur sudah cukup besar. Mereka berkeluarga, dikaruniai Tuhan 2 anak. Tapi 2 orang ini ya dijaga hidupnya benar. Lalu mengajari anak-anaknya mulai dari kecil itu diajar benar-benar. Harus aktif sekolah minggu, di rumah sendiri diajar tiap hari dengan firman Tuhan. Cerita-cerita Alkitab itu udah menjadi makanan mereka di samping mereka sekolah. Tapi opa omahnya ya, dan beberapa om dan tantenya belum jadi anak Tuhan, tinggal di kota lain. Terutama opahnya itu sangat kuat memegang kepercayaannya, dan seperti mustahil sampai mati dia akan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi satu kali terdengar berita mendadak dan mengejutkan bahwa opahnya cucu ini tadi, teman saya ini tadi, sakit parah di kota tersebut. Bawa ke dokter, lalu akhirnya rupanya di rumah sakit dokternya mengatakan bahwa beri saja apa yang dia mau, paling dalam 5 hari dia sudah akan mengakhiri hidupnya. Wah, keluarga sedih, keluarga luar biasa mau mengusahakan kalau itu bisa terhindar. Tapi rupanya memang nggak bisa. Nah, hari kedua seingat saya, teman saya dan istrinya ini bersama kedua anaknya tadi menjadwalkan untuk mengunjungi opah itu yang sakit di rumah sakit. Lalu mereka mengunjungi sana, luar kota yang besar. Lalu akhirnya mereka di sana berdoa, ya ngobrol-ngobrol lalu berdoa. Pada waktu mereka berdoa, doa sungguh-sungguh suami istri pendeta ini. Cukup lama doanya. Tapi setelah 2 suami istri ini selesai berdoa, ternyata 2 anaknya yang waktu itu umur mungkin 8 dan 6 tahun itu belum selesai berdoa. Masih berdoa terus.
Bukan hanya air mata, bukan hanya ingus, sampai mohon maaf, keringat. Sungguh-sungguh berdoa, Tuhan tolong Opa, Tuhan jamah Opa, Tuhan Engkau menyembuhkan orang yang sudah sakit lama di Alkitab. Bahkan Engkau membangkitkan orang mati, dikutip semua pelajaran sekolah minggunya itu. Lalu didoakan, Tuhan saya percaya, kami percaya Engkau sembuhkan. Setelah doa agak panjang, mereka heran juga. Dua anak itu sungguh-sungguh berdoa gitu. Dan memang saya mengenal dua anak ini cukup alim pada masa kecilnya itu. Lalu kemudian selesai, amin. Selesai berdoa. Lalu kemudian sorenya keluarga ini balik ke kotanya. Lalu kemudian menariknya, hari berikutnya, hari ketiga, opanya ini kesehatannya bukan menurun, tapi sedikit membaik. Keempat, bukan menurun, tapi sedikit membaik. Dan hari kelima, di mana opanya ini diprediksikan oleh dokter meninggal, justru sembuh total. Sembuh total, keluarganya di kota itu pergi ke rumah sakit, mau jemput, mengajak pulang. Tapi opa ini ngomong, sorry, saya gak mau pulang dulu. Antarkan saya ke kota itu, ke rumah anak saya dan cucu saya itu. Kalian kalau mau, mari ikut. Akhirnya rombongan besar pergi ke kota itu. Dan sampai di kota itu, di rumah hamba Tuhan tadi, ya, di pastori gitu, kumpul semua, ngelingker gitu. Opanya ngomong, saya mau kasih tahu kepada kalian semuanya, mulai hari ini, saya percaya dan ikut Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena apa-apa, tapi karena waktu dua cucu saya ini berdoa, saya merasakan seperti ada strum listrik yang kuat bekerja dalam tubuh saya. Dan saya tahu kenapa dokter katakan hari kelima, karena Tuhan berkehendak hari kelima dia sembuhkan saya total seperti sekarang. Lalu akhirnya diikuti istrinya jadi anak Tuhan, lalu kemudian nanti anak-anaknya yang lain jadi anak Tuhan. Saudara-saudara, kisah ini menolong saya untuk melihat bahwa firman Tuhan itu bisa digenapi. Tidak harus dengan orang yang sudah tua, tidak harus dengan orang yang pintar. Anak kecil umur 6 dan 8 tahun, kalau menjaga hidupnya benar, dan doa yang didoakan benar, lalu doanya dipenuhi dengan kesungguhan dan keyakinan, tulus itu, gak ada kepalsuan dalam diri anak kecil, maka juga Tuhan akan setia kepada firman-Nya. Amin. Saya ingin mengajak kita nyanyi lagu yang pertama kita nyanyikan. Mari singers akan menolong saya untuk menyanyi. Bapa setia, Bapa. Mari kita berdiri sama-sama. Mulia
yang maha mulia, tolonglah kami supaya kami akan terus dekat dengan Engkau, sehingga doa-doa kami akan menjadi doa-doa yang berhasil besar, dan hidup kami akan dapat jadi berkat bagi setiap orang yang ada kontak dengan kami. Tuhan, hamba-Mu serahkan firman ini untuk Kau kerjakan oleh Roh Kudus dalam hati kami masing-masing. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Tuhan terus akan berbicara kepada kami sampai firman ini menjadi kebiasaan hidup kami sehari-hari. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau, karena Engkau yang patut menerimanya. Dan kami percaya pagi hari ini, apapun yang menjadi keperluan kami, Tuhan akan jawab untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan sama-sama kita katakan amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.